Halo, perkenalkan kami dari Universitas Kristen Wirabacana Sumba, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kami akan memaparkan tentang makalah Rancangan Ide Usaha Bisnis Kue Minyak Matematika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sofia Zara Anambunga, NIM 2219036. Perkenalkan nama saya Mirsya Nembati, NIM 2219033. Perkenalkan nama saya Jelita Lika Mahambahau, NIM 2219052. Oke, sebelumnya saya akan memaparkan tentang latar belakang kenapa kelompok kami memilih usaha bisnis ekonomi kue minyak matematika. Nah, karena kelompok ingin memperkenalkan tentang simbol-simbol matematika, jadi kami memilih untuk membuat kue minyak. Nah, di sini kue minyak yang kami buat berbahan dasar kacang tanah, karena kelompok kami ingin menghadirkan cita rasa yang baru, karena kue minyak pada umumnya memiliki rasa yang sama. Jadi kami sebisa mungkin membuat inovasi tentang kue minyak yang berbahan dasar kacang tanah. Adapun potensi yang dimiliki kelompok yaitu kami sudah berpengalaman dalam membuat kue minyak matematika. Kami mengetahui simbol-simbol matematika. Kami juga sudah mengetahui dasar-dasar dalam berbisnis. Harga alat dan bahan dalam pembuatan kue minyak matematika dijamin murah. Adapun potensi lokal, yaitu tempat kami menjual kue minyak matematika berdekatan dengan sekolah dasar SD Negeri Temanu. Jadi kami akan memperkenalkan simbol-simbol matematika melalui kue minyak matematika kepada anak-anak SD. Adapun kekuatan kelompok dalam pembuatan kue minyak matematika yaitu pembuatan kue minyak matematika tidak memerlukan banyak waktu, harganya murah. Nah, adapun kelemahannya yaitu banyaknya persaingan dalam usaha bisnis kami. Visi kami yaitu menjadikan usaha bisnis kue minyak matematika yang memperhatikan nilai gizi bagi para konsumen, dan konsumen bisa mempelajari simbol-simbol matematika dalam usaha kami. Nah, adapun misi kue minyak matematika yaitu menciptakan makanan yang sehat, higienis, dan bergizi dengan harga yang terjangkau. Dan kami menciptakan inovasi baru yaitu dengan cita rasa kacang tanah dalam usaha bisnis kue minyak matematika kami. Para konsumen tanpa memandang usia bisa mengetahui simbol-simbol matematika lewat usaha bisnis kue minyak matematika kami. Kue minyak yang kami buat berbeda dengan kue minyak pada umumnya, karena kue minyak matematika berbahan dasar kacang tanah dengan simbol-simbol matematika. Kami kelompok sebisa mungkin akan menganalisis tentang kelemahan, kekuatan, ancaman, dan kesempatan dalam penentuan strategi untuk pembuatan kue minyak kami yang akan datang. Adapun peluang yang kami manfaatkan dalam pembuatan kue minyak matematika yaitu kami menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengenali simbol-simbol matematika. Jadi, di sini kami akan membuat kue minyak dengan menggunakan simbol-simbol matematika, agar anak-anak masyarakat bisa mengenali simbol-simbol matematika melalui produk yang kami buat. Untuk pemilikan bisnis yang kami pilih yaitu persekutuan, karena kami terdiri dari 3 orang, yaitu di mana persekutuan itu merupakan usaha bisnis yang dimiliki bersama oleh 2 orang atau lebih. Pemilik bisnis akan disebut sekutu atau partner. Semua anggota akan bertanggung jawab pribadi atas seluruh kewajiban perusahaan. Sekarang kita masuk dalam etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, kelompok akan bertanggung jawab pada semua etika bisnis dalam lingkungan pekerjaan, bertanggung jawab terhadap ekosistem alam, budaya, dan sosial masyarakat. Dalam bisnis, tidak berdampak polusi dan limbah, sehingga aman bagi lingkungan sekitar, tidak merusak nilai budaya, dan kami berusaha membangun sosialisasi bersama masyarakat melalui berbagai promosi. Oke, kita masuk dalam bisnis dan lingkungannya. Bisnis dan lingkungan harus memiliki interaksi yang bagus agar tujuan-tujuan dalam bisnis dapat dicapai. Adapun dalam proses pembuatan kue minyak kami, faktor-faktor lingkungan sangat mendukung, karena tempatnya yang aman, jauh dari keramaian, dan produsen juga mendapat dukungan yang penuh dari keluarga. Kita masuk dalam manajemen dan organisasi. Nah, dalam kelompok kami, pertama-tama kami merencanakan usaha bisnis yang akan kami jalankan. Setelah sepakat
kami membuka usaha kue minyak matematika. Kami melihat adanya peluang, sehingga kami membuat struktur organisasi dengan ketuanya yaitu saya Sofia dan anggota-anggota saya Mercy dan Jelita. Setelah mengetahui tugas dan peran masing-masing, kami pun melaksanakan kegiatan usaha bisnis kue minyak matematika dan mempertanggungjawabkan semua tahapan-tahapan dan biaya dalam pembelian alat dan bahan untuk pembuatan dan proses pemasaran kue minyak matematika. Untuk penggunaan teknologi dan informasi dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif kue minyak matematika, yaitu kami menyebarkan informasi dan mempromosikan kue minyak matematika lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dalam pemasaran, kelompok memperkenalkan usaha bisnis yang akan dilakukan bersama dengan menonjolkan keunggulan dari kue minyak matematika yang kami produksi. Dimulai dari tempatnya yang bagus dan menarik, cita rasanya yang khas yang berbeda dengan kue minyak sebelumnya. Produsen juga akan melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan yang menjadi langganan dan target pasar. Lalu akan didistribusikan sesuai permintaan pembeli, dan barang yang didistribusikan akan dijaga keamanannya. Jika ada yang rusak selama dalam perjalanan, maka produsen akan bertanggung jawab untuk menggantikannya. Dalam usaha bisnis kue minyak matematika, ketua yang bertugas sebagai HR atau Human Resource, di mana berbagai macam pengetahuan seputar perusahaan, manajemen talenta, layanan administrasi, pelatihan, pembinaan, peralatan dan pengawasan, dan saran hukum untuk perusahaan itu menjadi tanggung jawab dari HR. Setelah itu akan didiskusikan bersama karena produsennya berjumlah 3 orang, yaitu kami anggota kelompok sendiri, saling mengisi jika ada yang benar-benar belum dipahami, dan mulai proses pembuatan, pengemasan, penjualan, dan pemasaran. Untuk modal usaha dan dana dalam pembuatan kue minyak matematika, kami menggunakan uang sendiri karena biaya pembuatan yang cukup murah dan simpel. Produsen yang berjumlah 3 orang, yaitu terdiri dari Sofia, Jelita, dan Mercy, menyumbangkan uang masing-masing 30.000 per orang. Uang-uang tersebut akan kami gunakan untuk membeli bahan-bahan dalam pembuatan kue minyak karena alat-alat yang digunakan berasal dari rumah kami sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran dan permintaan. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak konsumen atau penjual. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia. Jika barang atau jasa yang terbatas atau langka, hal ini potensi mempengaruhi kenaikan harga. Yang kedua, faktor penjual atau produsen. Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang. Maka produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran. Harga merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen pasti bingung untuk melakukan penawaran. Begitupun juga terhadap calon pembeli atau mengalami kebingungan ketika memiliki suatu barang. Harga merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen pasti bingung untuk melakukan penawaran. Begitu juga terhadap calon pembeli akan mengalami kebingungan ketika memiliki suatu kebutuhan, namun tidak mengetahui harga barang yang akan dibelinya. Semakin tinggi harga barang atau jasa, maka produsen atau perusahaan akan melakukan penawaran barang dengan. Yang keempat,
harga dan ketersediaan barang sebagai jenis pengganti. Jika suatu barang mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif pengganti pemenuhan kebutuhan utama. Yang kelima, biaya produksi. Untuk dapat mewujudkan produksi, seorang produsen membutuhkan biaya untuk membiayai produksinya, seperti untuk membeli bahan baku, untuk membiayai gaji karyawan, sebagai pembiaya untuk pengadaan bahan-bahan penolong. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang akan menjadi tinggi. 6. Waktu produksi. Waktu produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang. Penawaran akan terjadi ketika barang yang ditawarkan dengan diprediksinya akan semakin turun, akan tersedia dalam waktu tenggang tertentu. Yang ketujuh, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempermudah produsen dan menyediakan barang maupun jasa. Pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekankan. Dengan sendirinya, maka keuntungan yang diperoleh semakin banyak. Pengertian permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan diminta atau dibeli dalam suatu barang. Permintaan berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang dipenuhi permintaan. Permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa jumlahnya tak terbatas. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang terkait. Ketiga, tingkat pendapatan dari daya beli konsumen. Keempat, selera masyarakat. Kelima, jumlah penduduk. Baik, di sini saya akan melanjutkan ekonomi pasar dan tenaga kerja. Pasar dan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja ialah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasikan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dalam rangka untuk memenuhi tenaga kerja dari perusahaan untuk memenuhinya. Pasar tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor yang lain. Fungsi pasar tenaga kerja yakni sebagai berikut. Fungsi yang pertama, untuk sarana penyaluran tenaga kerja. Fungsi yang kedua, untuk sarana mendapatkan informasi tentang tenaga kerja. Fungsi yang ketiga, untuk sarana mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan kerja. Tenaga kerja yaitu individu yang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan atau batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk menentukan hidup sehari-hari. Tenaga kerja yang digunakan dalam proses pembuatan kue minyak matematika ialah anggota kelompok sendiri yang terdiri dari 3 orang. Adapun uang dan harga dalam jangka panjang. Yang pertama, sistem moneter.
Dalam sistem perekonomian perdagangan mengharuskan adanya keinginan timbal balik yang terjadi secara kebetulan, di mana dua orang yang masing-masing memiliki barang atau jasa yang ingin pihak lain. Yang kedua, pertumbuhan uang dan inflasi. Inflasi adalah suatu proses peningkatannya harga-harga barang secara umum terus-menerus sesuai dengan mekanisme pasar yang disebabkan berbagai faktor. Teori klasik inflasi yaitu tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Adapun sistem ekonomi Indonesia. Ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang dipelajari bagaimana perekonomian keseluruhan pasar atau sistem lain yang dioperasi dalam skala besar perilaku. Ekonomi makro dipelajari fenomena ekonomi secara luas, pendapatan nasional, produk domestik bruto, dan perubahan pengangguran. Bidang penelitian ekonomi makro adalah bidang yang agak luas, tetapi dua bidang penelitian spesifik mewakili disiplin. Area pertama adalah faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau meningkatkan pendapatan nasional. Adapun testimoni praktik baik. Kelebihan dari kue minyak matematika yaitu produsen mendapatkan laba sebesar 15% dari harga awal. Adapun kendala yang sering dialami dalam usaha bisnis kue minyak matematika yaitu kue minyak yang sudah selesai panggang cepat pecah. Anak-anak sekolah yang membeli kue minyak matematika selalu berkomentar, bahkan aroma kuenya sangat enak, cita rasa kacang tanah sangat terasa, tampilan yang menarik, dan simbol-simbol matematika yang kelihatan sangat bagus. Kesimpulannya, berdasarkan usaha bisnis kue minyak matematika yang kami sudah jalankan dan semua kegiatan usaha yang kami lakukan sesuai dengan materi yang telah kami dapatkan dan pelajari dari dosen kami, Mas Nauli Marbun, SEMM. Kami dapatkan hasil yang luar biasa. Kami dapatkan laba yang cukup, yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai produsen. Dengan biaya yang cukup murah, kelompok dapat membuka usaha kue minyak matematika dengan cukup baik. Walaupun banyak tantangan yang dialami, tapi kelompok percaya bahwa semua itu demi kebaikan dan perubahan di masa yang akan datang. Kelompok berharap ke depannya akan menjadi lebih baik. Jika pembaca ingin membuka usaha kue minyak seperti yang kelompok lakukan, semoga tidak dapat hambatan dan dimudahkan dalam proses pembuatan.